Di dalam bisnis, kita harus memikirkan beberapa strategi. Jadi yang pertama itu ada strategi membangun networking. Networking sangat penting untuk bisnis apapun. Relasi bisnis sangat berguna baik untuk mendukung aktivitas bisnis serta sekaligus mempromosikan bisnis Anda. Ada beberapa cara menambah relasi bisnis. Yang pertama, menghadiri acara yang relevan dengan bisnis Anda. Yang kedua, mencari dukungan organisasi bisnis relevan ataupun menjadi peserta aktif dalam komunitas lokal. Relasi bisnis bisa menjadi teman yang sangat baik bagi perusahaan Anda, membantu menghubungkan dengan bisnis lainnya, membuka kesempatan baru, serta bisa menjadi teman mentor bagi kemajuan bisnis. Semakin banyak orang yang Anda kenal, semakin baik bagi pertumbuhan bisnis Anda. Hubungan ini pun menciptakan kesadaran orang akan bisnis Anda, kepercayaan maupun branding atau citra merek perusahaan. Yang kedua itu ada strategi kemitraan atau partnership, metode efektif memperkenalkan bisnis kepada pelanggan baru, bekerja sama dengan bisnis lain, membangun kesuksesan bersama-sama, menciptakan pasar yang lebih luas, dan referral pasar baru. Kemitraan adalah cara promosi yang efektif, branding produk semakin lebih luas dengan adanya paket penawaran baru bagi konsumen berasal dari mitra bisnis. Yang ketiga ada strategi sponsoring dan mengadakan event. Perusahaan besar mensponsori brand yang terkenal, namun Anda bisa memulainya dengan mensponsori brand lokal, organisasi pemuda, ataupun aktivitas masyarakat sekitar. Ide lainnya adalah mensponsori kegiatan sosial, suatu yayasan maupun lembaga yang kredibel. Selain itu, aktif dalam event marketing adalah cara yang sangat berguna mendapatkan pelanggan baru. Yang keempat ada strategi iklan. Iklan menarik perhatian dan bila efektif akan mendorong konsumen membeli ataupun menggunakan jasa bisnis Anda. Berbagai media iklan dapat digunakan sebagai media promosi perusahaan Anda. Yang pertama ada iklan di majalah bisnis, surat kabar, buku telepon, dan yellow page. Yang kedua spanduk iklan atau paper reclaim. Yang ketiga ada iklan radio pada frekuensi pendengaran yang berpotensi menjadi konsumen. Yang keempat ada iklan televisi pada jam target konsumen. Yang kelima ada surat berisi penawaran produk, dan yang terakhir ada brosur perusahaan. Yang kelima ada website dan sosial media. Teknologi internet yang berkembang pesat dan kemungkinan akses internet sangat meningkat pesat dan jumlahnya itu juga meningkat. Mayoritas penggunaan internet adalah pria dan wanita dewasa yang dapat mengambil keputusannya sendiri. Mereka mengakses melalui perangkat komputer dan ponsel. Banyak perusahaan memiliki website sebagai strategi mempromosikan produk maupun jasa. Yang keenam ada kendaraan perusahaan. Mungkin Anda sering melihat beberapa kendaraan melintas seperti mobil, van, truk, ataupun bus dengan logo perusahaan, nama perusahaan, nomor telepon, alamat website, hingga slogan menarik. Banyak konsumen di jalan raya sengaja ataupun tidak sengaja melihat ini merupakan cara strategi promosi yang dilakukan oleh banyak perusahaan, termasuk ini adalah salah satu cara yang sangat efektif karena sangat memudahkan masyarakat karena kita bisa menemukan promosi itu di mana-mana seperti itu. Dan yang ketujuh ada produk promosi. Strategi produk yang dipopulerkan dan dapat dilakukan oleh semua level bisnis adalah produk promosi, memberikan efek yang kuat bagi konsumen untuk meningkatkan merek bisnis Anda, baik nama maupun logo. Yang ke-8 ada word of mouth marketing. Faktor keberhasilan dari cara promosi ini adalah kualitas produk, jasa, dan customer service perusahaan. Konsumen yang merasakan pelayanan terbaik dari perusahaan, mereka akan mencapai tingkat kepuasan tinggi. Mengutip dari Wikipedia Indonesia, pengertian SDM itu dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu pengertian secara mikro dan makro. Pengertian SDM secara mikro adalah individu yang bekerja menjadi suatu anggota dalam suatu perusahaan atau institusi
dan biasa disebut sebagai pegawai, buruh, karyawan, kerja, tenaga kerja, dan lain sebagainya. Dan sedangkan pengertian SDM secara makro yaitu penduduk suatu negara yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang belum bekerja maupun yang sudah bekerja. Jadi, manajemen sumber daya manusia adalah sebuah proses yang memiliki bagian atas perencanaan, kepemimpinan, pengorganisasian, dan pengendalian dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan, pengadaan, pengembangan, promosi, kompensasi, evaluasi, dan juga pembuatan keputusan kerja hingga mencapai tujuan yang ditetapkan. Di sini ada 4 tujuan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ada tujuan sosial. Tujuan sosial pada tujuan manajemen SDM adalah organisasi bertanggung jawab secara penuh dalam lingkup sosial terhadap tantangan dan keperluan yang terjadi di masyarakat, khususnya pada ruang lingkup organisasi, dan mengurangi efek kerugian. Yang kedua ada tujuan organisasional. Tujuan organisasional merupakan langkah untuk menunjukkan eksistensi dari suatu organisasi sehingga perlu adanya kontribusi akan pendayagunaan sumber daya manusia secara keseluruhan. Tujuan organisasional ini dalam tujuan sumber daya manusia itu adalah merupakan target formal yang ditentukan untuk mencapai sebuah tujuan organisasi. Yang ketiga ada tujuan fungsional. Yang ketiga ada tujuan fungsional. Tujuan fungsional pada proses manajemen sumber daya manusia adalah mempertahankan kontribusi dari SDM tiap departemen yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi, dan sumber daya manusia pada tiap departemen dipelihara sedemikian rupa sehingga memberikan kontribusi secara optimal. Yang keempat, yang terakhir adalah tujuan individu. Tujuan individu dalam suatu organisasi harus terpenuhi dan diselaraskan dengan tujuan organisasi. Tujuan organisasi digunakan sebagai motivasi para karyawan untuk memiliki kontribusi, untuk lebih berkontribusi dalam melaksanakan tugasnya dalam berorganisasi. Ada beberapa hal yang bisa Anda dapatkan dari kepemilikan tas, karena sudah menjadi hal umum bahwa tiap jenis tas yang dibuat dengan model yang berbeda-beda. Selain itu, tiap model dan jenis tas memiliki fungsi serta manfaatnya tersendiri bagi kehidupan sehari-hari. Diantaranya 1. Membawa barang-barang sesuai dengan kebutuhan. Pernahkah Anda berpikir untuk membawa barang kebutuhan Anda ke suatu tempat tanpa membawa tas? Hal tersebut tentu akan sangat merepotkan bagi Anda. Karena itulah di sini fungsi utama dari tas, yaitu untuk memberikan kemudahan penggunanya untuk membawa berbagai macam barang kebutuhan yang akan digunakan dan dibawa ke tempat tertentu. Misalnya, Anda membutuhkan tas sekolah untuk membawa buku-buku atau beberapa perlengkapan ke sekolah. Anda membutuhkan tas belanja untuk membawa hasil belanjaan dari pasar, swalayan, minimarket, atau tempat belanja lainnya. Anda membutuhkan tas laptop supaya dapat membawa laptop dengan mudah. 2. Membawa barang sesuai dengan cara pakainya. Selain itu, memberikan kemudahan bagi pemakainya yang disesuaikan dengan kebutuhannya. Tas juga berfungsi untuk membawa barang sesuai dengan cara pakainya. Tidak mungkin rasanya jika Anda membawa barang-barang yang berukuran besar dengan tas selempang. Selain merepotkan dan tidak cocok, barang-barang tersebut biasanya tidak akan muat. Maka dari itu, Anda harus mengetahui jenis tas yang sesuai dengan fungsinya. Misalnya, tas koper atau travel bag untuk membawa barang ketika Anda hendak berpergian. Tas karir untuk membawa barang saat Anda mendaki, karena ukurannya besar dan mudah untuk dipakainya, tidak merepotkan bagi Anda. Tas lempang untuk membawa barang yang tidak terlalu banyak dan biasanya digunakan di waktu santai. Tak hanya untuk membawa barang-barang keperluan. Tas juga memiliki fungsi tambahan, yaitu sebagai perlengkap untuk memperindah penampilan Anda. Kegunaan tas sebagai salah satu komoditas di dunia mode dan fashion memang sudah lumrah terjadi sejak lama, terutama untuk kaum hawa. Bahkan hingga saat ini, tas juga masih memiliki fungsi tersebut.
Hal ini didasari karena penampilan merupakan hal utama yang mesti dipertimbangkan bagi sebagai orang. Begitu banyak orang yang mencoba menggantungkan penampilannya dari segi tas. Bukan hanya pakaian dan riasan wajah saja, biasanya jenis tas yang sering sekali dijadikan media untuk memperindah penampilan adalah jenis handbag atau kelas mode. Selain kedua hal yang telah disebutkan tadi, untuk membawa barang dan memperindah penampilan, manfaat tas juga dapat dirasakan sebagai peluang bisnis dan investasi. Beberapa tas memiliki nilai jual yang cukup tinggi dan bisa diinvestasikan. Biasanya tas yang memiliki nilai jual adalah tas yang berasal dari merek ternama seperti Gucci, Louis Vuitton, Hermes, Kenzo, Balenciaga, dan lain-lainnya. Namun jika tidak bisa membeli tas untuk investasi, Anda dapat menjual tas dan menjadikannya sebagai peluang usaha. Karena seperti yang kita tahu bahwa bisnis tas tidak akan pernah surut. Baik, proses pengambilan keputusan penjadwalan. Penjadwalan adalah aktivitas perencanaan untuk menentukan kapan dan di mana setiap operasi sebagian-bagian dari pekerjaan secara keseluruhan harus dilakukan pada sumber daya yang terbatas, serta pengalokasian sumber daya pada suatu waktu tertentu dengan memperhatikan kapasitas sumber daya yang ada. Proses penjadwalan tas milenial ini yaitu: yang pertama, kegiatan survei persiapan peralatan dan bahan pada bulan pertama. Kedua, proses produksi pada bulan kedua. Dan ketiga, dapat menghasilkan 1.500 pieces. Yang ketiga, pemasaran dilakukan pada bulan keempat. Keempat, promosi dilakukan pada bulan kelima. Baik, setelah itu ada proses pengambilan keputusan manajemen proyek. Manajemen proyek adalah suatu pendekatan atau metode untuk mengelola suatu proyek dengan efektif dan efisien. Sistem ini hadir sebagai perangkat untuk membantu pengelolaan kegiatan-kegiatan berbentuk proyek. Fungsi manajemen proyek: yang pertama ada pengelingkupan atau scoping yang menjelaskan mengenai batas-batas dari sebuah proyek. Yang kedua ada perencanaan atau planning, mengidentifikasi tugas apa saja yang dibutuhkan dalam menyelesaikan sebuah proyek. Yang ketiga ada perkiraan atau estimating. Setiap tugas yang dibutuhkan dalam penyelesaian sebuah proyek harus diperkirakan. Keempat, ada penjadwalan atau scheduling. Seorang manajer proyek harus bertanggung jawab atas penjadwalan seluruh kegiatan suatu proyek. Yang kelima, ada perorganisasian atau organizing. Seorang manajer proyek memastikan bahwa seluruh anggota tim dari seluruh proyek mengetahui peran serta tanggung jawab masing-masing dan hubungan laporan mereka kepada manajer proyek. Yang keenam, ada pengarahan atau directing, mengarahkan seluruh kegiatan-kegiatan tim dalam proyek. Ketujuh, ada pengontrolan atau controlling. Fungsi pengontrolan atau pengendalian ini mungkin saja merupakan fungsi tersulit dan juga terpenting bagi seorang manajer. Apakah proyek akan berjalan semestinya ataukah tidak? Terakhir, ada penutupan atau closing. Manajer proyek hendaknya selalu menilai keberhasilan atau kegagalan pada kesimpulan dari sebuah proyek yang dijalani.